Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Anak-anak Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kerajaan Nabi Daud dikenal sebagai salah satu kerajaan paling makmur di wilayahnya. Penduduknya hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Di tengah kejayaan dan kedamaian ini, satu rahasia kelam mulai menghantui keluarga kerajaan. Tamar, putri cantik Nabi Daud itu pun berjalan di taman istana. Ia kemudian menghirup udara pagi yang segar. Angin sepoi-sepoi bertiup mengibaskan rambut panjangnya yang hitam legam. Absalom, saudara atau kakak laki-lakinya, mendekatinya dengan langkah cepat. Kemudian Absalom pun memulai. "Adik, mendengar kabar yang menggangguku. Amnon, kakak kita terlihat terus memperhatikanmu, bahkan di saat kau tak sadar." Tamar kemudian menoleh dengan tatapannya cemas. "Ya, aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ia adalah saudara kita, dan ayah tak menyukai adanya konflik di antara kita." Absalom kemudian mendekap Tamar erat-erat. Pada saat yang bersamaan di sudut lain istana, hawa yang berbeda sangat terasa. Hawa di sini sangat suram, jauh dari pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan Nabi Daud. Dalam sebuah kamar, anak laki-laki Nabi Daud dan kakak dari Tamar dan Absalom yang bernama Amnon kemudian berbicara dengan sahabatnya Yonadab. Amnon mendesah dengan tatapan gelap. "Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku lagi." Yonadab kemudian tersenyum licik. "Ada cara untuk mendekatinya jika kau benar-benar menginginkan dia." Amnon kemudian menatap Yonadab dengan tajam. "Apa maksudmu?" Yonadab kemudian mendekap lalu berbisik. "Berbaringlah di tempat tidurmu dan pura-pura sakit. Panggillah Tamar, lalu lakukan sesukamu." Amnon kemudian terdiam kemudian mengangguk. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus tentang perhatian Amnon terhadap Tamar kian kuat. Tamar merasa semakin tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Amnon. Namun hormatnya kepada ayah dan keluarganya membuatnya memilih untuk tetap tenang dan tidak menimbulkan masalah. Ketika senja menyelimuti sebuah istana, Tamar pun kembali ke kamarnya itu. Ia pun berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Sementara itu Amnon pun memulai rencananya, berharap bisa mendekati Tamar memuaskan nafsunya dengan bantuan Yonadab. Kemudian, di balik tembok istana yang megah, matahari pagi memancarkan sinarnya, menerangi setiap sudut dan mengungkapkan rahasia kecil yang tersembunyi. Amnon telah memutuskan untuk menjalankan rencananya. Hari ini, ia berbaring di ranjangnya memeluk tubuhnya seolah-olah merasakan demam tinggi. Wajahnya memerah seolah sedang menderita. Dekapan pagi itu juga membawa kabar kepada Nabi Daud tentang kesehatan putranya yang mendadak menurun. Sang raja dengan keprihatinan mendalam memutuskan untuk mengunjungi Amnon. "Amnon anakku, apa yang terjadi padamu?" kata Nabi Daud memegang dahi putranya, mencoba merasakan demam yang mungkin dirasakannya. Amnon berusaha keras untuk menunjukkan raut wajah yang lemah, berkata dengan suara parau, "Ayah, aku merasa begitu lelah dan dingin. Bisakah adik Tamar datang? Aku ingin makanan yang dibuat oleh tangannya sendiri." Nabi Daud yang sangat mencintai anak-anaknya tersebut tak pernah menduga ada niat buruk di balik permintaannya tersebut. Ia pun segera memanggil Tamar. "Tamar, kakakmu Amnon sakit. Dia memintamu untuk membuat makanan untuknya. Bisakah kau lakukan itu untuknya?"
Tamar yang selalu patuh dan baik hati pun mengangguk. Tentu ayah, saya akan segera membuatkannya. Namun ketika Tamar memasuki dapur, Absalom pun mendekatinya dengan cemas. Adik, aku tak suka ini. Kenapa Amnon memintamu? Kenapa bukan pelayan yang lain? Tamar pun menghela nafas. Aku juga khawatir Absalom. Tapi ayah sudah memintaku. Apa yang bisa kita lakukan? Absalom kemudian memegang tangan Tamar erat-erat. Baiklah, tapi berjanjilah kepadaku, setelah memberikannya makanan segera kembali ke kamarku. Jangan tinggal lama-lama di sana. Tamar pun segera mengangguk. Aku berjanji. Dengan hati yang berdebar, Tamar pun membuatkan makanan dan segera membawa makanan ke kamar Amnon. Ia menemukan Amnon yang berbaring dengan mata yang setengah tertutup. Tamar pun mendekat meletakkan makanan di meja samping tempat tidur. Kakak, semoga makanan ini membuatmu merasa lebih baik. Namun Amnon dengan cepat meraih tangan Tamar menariknya mendekat. Mata Amnon menatap Tamar dengan nafsu yang membara. Amnon pun berbisik dengan nada yang berbahaya. Terima kasih adik. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa membuatku merasa lebih baik. Amnon dengan nakal liciknya segera menyuruh semua orang yang berada di dalam kamar ataupun berada di dekat pintu untuk keluar menjauh dari ruangan tersebut. Sesuai dengan perintah Amnon, semua pelayan dan pembantu yang berada di kamar itu dengan cepat meninggalkan ruangan. Atmosfer kamar yang semula terasa hangat oleh keberadaan banyak orang berubah menjadi mencekam dan sunyi. Hanya ada suara gemerisik angin yang masuk melalui jendela dan desahan Amnon yang seolah menjadi semakin berat. Tamar merasa tak nyaman dengan situasi tersebut. Kakak, mengapa kamu menyuruh semua orang pergi? Tanyanya dengan suara bergetar. Amnon pun segera bangkit. Lalu ia pun duduk memandang Tamar dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku hanya ingin berada bersama adikku. Aku ingin makan dari tanganmu. Tamar dengan rasa tak nyamannya semakin menjadi. Kemudian mengambil sepotong kue dan mendekat untuk menyuapi kakaknya. Baiklah, mari makan. Namun sebelum Tamar bisa memberikan makanan itu, Amnon dengan cepat menarik tangannya dan menariknya lebih mendekat. Adikku Tamar, aku sudah lama menahan perasaanku, tapi hari ini aku tak bisa lagi. Tamar berusaha melepaskan diri dari cengkraman Amnon. Lepaskan aku Amnon, ini salah. Apa yang kamu pikirkan? Namun Amnon lebih kuat. Kau tak mengerti Tamar. Perasaan ini sudah lama menguasai diriku, dan aku tak bisa menahannya lagi. Tamar pun menangis berusaha berteriak, namun suaranya hampir tidak terdengar. Allah melihat semua ini Amnon, kamu akan menyesal. Amnon seolah tak mendengar apa yang dikatakan oleh Tamar, kemudian meneruskan tindakannya yang biadab tersebut. Setan sudah merasuki pikirannya tersebut, sehingga dia tak sadar lagi telah menikmati tubuh saudarinya. Ketika segala kenikmatan berakhir, Amnon dengan cepat melepaskan tubuh Tamar. Rasa puas bercampur perasaan bersalah dan penyesalan segera menghampirinya. Pergilah Tamar, pergilah. Tamar dengan wajah pucat dan mata yang bengkak, perlahan berdiri dan berjalan keluar kamar meninggalkan Amnon yang tenggelam dalam penyesalan. Di luar kamar, Absalom yang telah menunggu dengan cemas segera mendekati adiknya itu. Melihat keadaan Tamar yang hancur, ia pun segera memeluknya dengan erat. Amnon akan membayar untuk ini semua, bisik Absalom dengan penuh amarah. Dalam kegelapan malam, kerajaan Nabi Daud yang selama ini damai dan harmonis, kini telah diterpa badai besar yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Malam berlalu dengan lambat bagi seluruh istana. Kabar tentang tindakan Amnon menyebar cepat seperti api yang melalap rumput kering.
Meski banyak yang berbisik-bisik, namun tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Tamar menemukan perlindungan dalam pelukan Absalom. Meski adiknya berusaha kuat, mata Tamar menunjukkan rasa hancur yang mendalam. Absalom dengan amarah yang membara, kemudian memutuskan bahwa tindakan keras harus diambil oleh ayahnya yang bijaksana. Pada pagi berikutnya, Nabi Daud menerima laporan tentang kejadian tersebut. Rasa sakit dan pengkhianatan melanda di hatinya. Sebagai seorang ayah, ia merasakan gagal melindungi putri tercintanya itu. Dan sebagai seorang pemimpin, ia merasa terbebani tanggung jawab memberikannya hukuman yang adil. Absalom dengan tekad yang kuat meminta audiensi dengan ayahnya. "Ayah," katanya dengan nada yang tegas, "Amnon harus dihukum. Bukan hanya penghinaan terhadap Tamar, tetapi juga terhadap keluarga kita." Kata Nabi Daud menghela nafas panjang. "Aku tahu Absalom, tapi dia juga putraku. Dia putra pertamaku, kakak kalian sendiri. Bagaimana kita harus menangani ini dengan keadilan dan tanpa menimbulkan lebih banyak kerusakan? Apakah keadilan bagi Tamar tak lebih penting, ayah? Apa yang dia alami akan membekas selama hidupnya. Amnon harus membayar itu semua." Nabi Daud kemudian merenung sejenak. Ia mencari hikmah dan petunjuk dari Allah. Kita akan berkumpul dengan para penasihat istana dan segera mencari solusi terbaik untuk ini. Tapi Absalom, kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang mempertahankan kestabilan kerajaan. Absalom kemudian mengangguk meskipun rasa tak puas masih terlihat jelas di matanya. Hari berikutnya penuh dengan pertemuan dan diskusi panjang istana dibagi dua, antara mereka yang mendukung hukuman keras untuk Amnon dan mereka yang khawatir tentang kestabilan kerajaan. Absalom dengan dokumen dari beberapa penasihat muda kemudian merencanakan sebuah pesta besar untuk para pangeran kerajaan. Namun di balik pesta tersebut, ada niat tersembunyi Absalom untuk membalaskan dendam atas tindakan Amnon. Malam pesta tiba dan semua pangeran kerajaan telah hadir. Absalom memastikan bahwa Amnon diberi minuman yang cukup banyak hingga pikirannya menjadi kabur. Ketika malam semakin larut, Absalom memberikan isyarat kepada beberapa pengikut setianya. Dalam keadaan tak sadar, Amnon dibunuh oleh para pengikut Absalom. Ketika kabar tentang pembunuhan tersebut menyebar, kekacauan melanda istana. Nabi Daud dengan hati hancur menyaksikan dua putranya terlibat dalam siklus dendam, serta pengkhianatan kerajaan yang dulunya damai, kini terancam oleh intrik dan pertumpahan darah. Kemudian Nabi Daud pun berdoa kepada Allah memohon petunjuk dan hikmah dalam menghadapi situasi yang semakin sulit. Kisah Tamar dan Amnon bukan hanya tentang kejahatan individual saja, tetapi juga tentang bagaimana dendam dapat meracuni seluruh komunitas. Bahkan sebuah kerajaan sebagai individu dan masyarakat, kita diajak untuk mencari keadilan dengan bijaksana, memaafkan kesalahan, serta berusaha memulihkan hubungan yang rusak daripada terjebak dalam siklus dendam yang tak berujung. Selain itu, kebijaksanaan dan kasih sayanglah yang akan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Wallahu a'lam bishawab. Khalifah Al-Mu'tadid menerima baiat menggantikan pamannya yaitu Al-Mu'tamid pada 17 Oktober 892 Masehi. Beliau melanjutkan dinasti Abbasiyah yang terus berusaha bertahan di tengah lepasnya sejumlah wilayah yang telah independen dari pusat kekuasaan. Imam Suyuti mendeskripsikan sosok Al-Mu'tadid sebagai penguasa yang pemberani, tampilannya perkasa, sangar, banyak akalnya, dan perkasa dalam urusan seks. Kalaupun dia marah, tanpa ampun. Komandan tentara pun dia perintahkan dikubur hidup-hidup.
Dia juga seorang politikus ulung. Sekitar 10 hari setelah dilantik menjadi khalifah, datanglah utusan penguasa Mesir, Umarawiyah bin Ahmad bin Tulun, yang bernama Ibnu Al-Jassas. Utusan ini membawa berbagai hadiah dari mulai emas, unta, kuda, jerapah, sampai ke pelayan Kasim. Tujuannya adalah untuk menikahkan putri Umarawiyah dengan anak Al-Mu'tadid yang bernama Ali. Ini adalah diplomasi tingkat tinggi, mengingat dulu bapak Al-Mu'tadid yang bernama Al-Muwafaq berperang melawan Ahmad bin Tulun, yaitu bapak dari Umarawiyah. Namun, seperti dikisahkan Imam Tabari, Khalifah Al-Mu'tadid menolak proposal pernikahan untuk anaknya itu. Malah dia memutuskan bahwa dia sendiri yang akan menikahi putri dari Umarawiyah. Anaknya yang diincar, malah bapaknya yang kepengen menikah. Nama putri penguasa Mesir itu adalah Ketrunada. Dia membawa 1 juta dinar pada hari pernikahannya. Ini tercatat sebagai pernikahan paling megah dalam sejarah Khilafah Abbasiyah. Bapaknya pun diangkat resmi sebagai emir yang menguasai wilayah Mesir dan Syria dengan kewajiban menyetor 300.000 dinar per tahun kepada Al-Mu'tahid, sang khalifah yang juga sekaligus menantunya. Kemudian, pernikahan politik ini sayang tak berlangsung lama. Ketrunada meninggal tak lama kemudian. Emir Umarawiyah di Mesir dibunuh pelayannya sendiri yang merupakan selingkuhan istrinya itu. Anak lelaki Umarawiyah yang bernama Jais berkuasa menggantikan bapaknya sebagai emir. Namun, hanya berkuasa beberapa bulan. Dia kemudian diturunkan dan dibunuh, lalu digantikan oleh adiknya, yaitu bernama Harun. Suasana kacau di Mesir ini langsung dimanfaatkan oleh Al-Mu'tadid yang menancapkan kuku kekuasaannya dengan sangat tajam. Pada 3 Maret 893 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadid memimpin sholat Idul Adha. Tetapi ada yang aneh. Baik Imam Tabari maupun Imam Suyuti sama-sama melaporkan bahwa Al-Mu'tadid mengucapkan takbir sebanyak 6 kali pada rakaat pertama dan hanya mengucapkan sekali takbir di rakaat kedua, dan kemudian tidak terdengar dia menyampaikan sebuah khutbah. Yang dilakukan oleh Al-Mu'tadid ini tentunya merupakan sebuah pelanggaran fatal. Berbeda dengan jumhur ulama dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah itu bukanlah sebuah kewajiban, bisa diganti dengan surat yang lainnya. Jadi, kalau berdasarkan mazhab Hanafi, jangankan keliru membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Fatihah saja, sholat akan tetap sah. Masalah takbir dalam sholat Id ini ada beberapa pendapat yang tercatat dalam literatur keislaman. Pertama, mayoritas para ulama berpendapat jumlah takbir sholat Id itu adalah 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Inilah pendapat mayoritas sahabat para nabi, para tabi'in, fuqaha 7 di Madinah, dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kedua, Imam Malik berpendapat 7 takbir di rakaat pertama, termasuk takbiratul ihram. Sementara Imam Syafi'i mengatakan 7 takbir itu tidak termasuk dalam takbiratul ihram. Kemudian, Imam Malik hanya mewajibkan mengangkat tangan saat takbir yang pertama di rakaat yang pertama. Setelah itu, tidak perlu mengangkat tangan saat membaca takbir. Ketiga, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, keduanya sahabat Nabi, dan Sa'id ibnu Musayyab berpendapat rakaat pertama dan kedua sama-sama 7 kali. Keempat, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ansari, Imam Auza'i, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka berpendapat rakaat pertama sholat Id adalah 3 kali takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua 3 kali takbir sebelum dilakukan ruku. Selanjutnya yang kelima, Muhammad bin Sirin berpendapat pada rakaat pertama dan kedua membaca 4 kali takbir. Keenam, ada pendapat yang menyatakan 7 kali takbir pada rakaat pertama, lalu diteruskan untuk membaca Al-Fatihah. Lantas, pada rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surat pendek yang lain. Baru kemudian 5 kali takbir. Inilah pendapat Hudzaifah dan Sa'id bin Al-As. Ketujuh,
Ada yang membedakan jumlah rakaat takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Diriwayatkan, Ali bin Abi Thalib berpendapat, pada sholat Idul Fitri adalah 11 kali takbir, 5 di rakaat pertama dan 6 di rakaat kedua. Sedangkan pada sholat Idul Adha adalah 3 kali takbir pada saat rakaat pertama dan 2 kali pada rakaat yang kedua. Kesangarannya membuat dia dijuluki sebagai Abu Abbas As-Saffah. Bukan saja karena dia berhasil memimpin dinasti Abbasiyah dari jurang kehancurannya, namun Al-Mu'tadid juga mengikuti As-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah yang terkenal sangar dan gerang terhadap lawan-lawan politiknya. Siapa yang melakukan kesalahan di depan Al-Mu'tadid, maka dirinya akan terkena hukuman yang sangat berat. Misalnya, menurut Imam Suyuti, ada 3 pencuri kebun yang dihukum mati oleh Al-Mu'tadid. Tindakan ini tentu melebihi ketentuan pemahaman tentang tradisional fiqh jinayat yang paling maksimal hanya menjatuhkan hukuman potong tangan, bukan malah dibunuh. Masa kepemimpinan Al-Mu'tadid juga ditandai dengan berbagai fenomena alam dan berbagai musibah bencana alam. Terjadinya gerhana matahari yang disusul dengan badai angin. Kemudian menyusul gempa bumi dengan korban 150.000 penduduk. Sekarang-garangnya khalifah tentu takluk dengan kekuatan alam. Kemudian, Imam Suyuti juga menceritakan bahwa terjadi luapan air di sejumlah kota, sehingga air bersih susah didapat. Penduduk tidak sanggup membeli air bersih yang harganya mendadak meningkat. Alhasil, banyak yang kelaparan dan karena darurat terpaksa memakan bangkai binatang. Secara fiqh, tentulah ini sangat dibenarkan. Ada pula warna merah di langit Mesir, saking terangnya, sehingga melihat wajah ataupun bangunan lain itu menjadi warna merah semua. Ini berlangsung dari asar sampai malam hari. Setahun kemudian, di kota Basra juga berembus angin kencang yang berwarna kuning, kemudian berubah menjadi hijau dan hitam. 500 pohon kurma tumbang karena angin kencang ini, disusul dengan hujan batu es yang beratnya sama dengan uang 150 dirham. Hujan batu es ini membuat rusak sejumlah kota-kota. Ini artinya, mau negara yang pakai sistem khilafah atau sistem demokrasi, yang namanya fenomena alam dan musibah bencana alam, itu tidak dipilih-pilih datangnya. Jangan pula terburu-buru menganggap setiap bencana alam sebagai azab dari Allah. Paling penting, kita mengantisipasi agar musibah bencana alam ini bisa kita minimalisasi dengan dampak dan korbannya. Kemudian, bukan lagi rahasia umum kalau Al-Mu'tadid mengemari perempuan dan bangunan. Keduanya sangat pas dan cocok. Al-Mu'tadid membangun sebuah gedung mewah seharga 60.000 dinar di kota Buhairah. Dia tinggal di dalamnya bersama para budak wanitanya. Salah satu yang paling dia sayangi, wanita itu bernama Darirah. Wafatnya Darirah membuat sang khalifah berduka cita dan goncang jiwanya. Kemudian, Imam Suyuti melaporkan Al-Mu'tadid kondisinya sangat melemah. Menurut penulis Tarikh Al-Khulafai ini, Al-Mu'tadid kebanyakan berhubungan seks, sehingga kondisi fisiknya tidak terjaga. Dia wafat pada usia sekitar 48 tahun dan berkuasa selama 10 tahun. Di pelosok kota Kufah, Irak, tempat di mana ilmu dan hikmah bertebaran seperti pase di tengah padang pasir, hiduplah seorang ulama tua yang sangat dihormati, yaitu Syekh Muhammad bin Uqbah As-Saibani. Bukan hanya sebagai pelita bagi masyarakat setempat, Syekh Muhammad juga dikenal sebagai perawi hadis yang sikoh, membuat namanya melambung sebagai salah satu syekh terkemuka di negeri itu. Namun, deretan prestasi dan hormat yang dialamatkan kepadanya tampaknya tidak sebanding dengan kondisi fisiknya. Saat itu, usia tua telah membuat Syekh Muhammad lemah dan terkurung di dalam dinding-dinding rumahnya, seakan terpisah dari dunia luar yang penuh dengan kehidupan dan dinamika dalam keheningan dan kesendirian. Hatinya sangat bergetar dengan keinginan yang sangat tidak terduga. Sebuah keputusan yang siap mengubah takdir dan menggoyahkan tradisi, yakni keinginan untuk menikah dengan seorang gadis muda.
Kemudian, di tengah malam yang dipenuhi dengan gemerlap bintang dan hembusan angin dingin, Syekh Muhammad berbisik kepada anak-anaknya. Kemudian dia mengutarakan keinginan yang terpendam dalam hati. Sebuah permintaan yang segera mengejutkan dan mengguncangkan harmoni keluarga. Malam itu, bulan purnama tampak begitu mempesona di langit Kufah. Cahaya bulan menyinari jalanan kota yang sepi, menyentuh setiap sudut rumah Syekh Muhammad bin Uqbah. Sebuah hembusan angin malam yang lembut menelusup masuk, berbisik pada setiap sudut kamar dengan sejuta cerita. Kemudian, Syekh Muhammad duduk di samping jendela memandangi bulan dengan tatapan dalam. Hening malam seakan menyatu dengan keheningan hatinya yang sedang berkecamuk dengan keinginan besar. "Ayah," kata salah satu anaknya Ali dengan suara yang penuh hormat dan kelembutan. "Kenapa kau masih terjaga hingga larut seperti ini?" Syekh Muhammad kemudian menoleh. Matanya bertemu dengan kedalaman mata itu. Ali bisa melihat ribuan kata yang terucap. Suara Muhammad bergetar mencari kata-kata yang tepat. "Aku menginginkan sebuah kehangatan, Ali. Kehangatan yang mungkin bisa menemani hari-hari tuaku." Kemudian Ali duduk di samping ayahnya, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Apakah ayah merasakan kesepian? Bukan hanya kesepian, aku menginginkan sebuah kebersamaan lagi, sebuah ikatan yang bisa membuatku merasa hidup lagi di dalam sisa waktu yang Allah berikan. Ali kemudian mengerutkan dahinya, mencoba mencerna maksud di balik kata-kata ayahnya. "Ayah ingin menikah lagi?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak percaya. "Ya, aku ingin menikah malam ini," jawab Syekh Muhammad dengan tegas namun penuh kerendahan hati. Dia memenuhi ruangan seakan waktu berhenti sejenak, memberikan ruang untuk mengolah keputusan besar ini. Kemudian, Ali pun menghela nafas. Ia pun berkata kepada sang ayah, "Ayah, adakah gadis yang telah ayah pilih? Dan apakah ini keputusan yang telah ayah pertimbangkan dengan baik?" Mata Syekh Muhammad menatap Ali. "Ada, gadis dari kabilah kita. Seorang gadis yang sangat baik, seorang gadis yang sangat baik dan soleha, dan ini adalah keputusan yang telah dipikirkan." Keesokan harinya, keluarga Syekh Muhammad berkumpul mencoba mendiskusikan keputusan mendadak ini. Atmosfer penuh dengan kekaguman, ragu namun juga pengertian. "Ayah, apakah ini benar-benar yang ayah inginkan? Bukankah kita harus memikirkan perasaan gadis itu juga?" tanya Fatimah, putri Syekh Muhammad dengan mata berkaca-kaca. Syekh menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kita akan melakukannya dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Kita tak akan memaksa, dan kita akan mempertimbangkan setiap perasaan." Malam harinya, dengan restu dan doa dari semua anggota keluarga, Syekh Muhammad menyatukan hatinya dengan gadis pilihan dengan ikatan suci. Ritual dan doa mengiringi, menciptakan atmosfer yang sakral dan penuh haru. Hati mereka saling menyatu, mengikat janji kebersamaan yang telah ditakdirkan Yang Maha Kuasa. Kemudian, malam telah memeluk kota Kufah dengan sejuta bintang-bintang yang sangat menyertai. Pengantin baru itu telah mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan gaun baru. Di sebuah kamar yang disiapkan dengan indah, Syekh Muhammad dan istrinya Farida duduk berdampingan. Sebuah lantunan doa suci membuka babak baru hidup mereka. Doa yang dipanjatkan dengan harapan dan keikhlasan. Kemudian, Farida pun berbisik kepada Muhammad dengan lembut, "Malam ini adalah anugerah dari Allah, sebuah ikatan yang suci dan penuh berkah. Aku berharap kita bisa saling melengkapi dan mendampingi dengan kasih sayang." Farida menundukkan kepala, merasa sangat terharu dan juga gugup. Dengan suara yang pelan, ia pun kemudian menjawab, "Saya merasa sangat beruntung. Saya akan berusaha menjadi istri yang sangat baik dan selalu mendampingi Syekh dalam keadaan suka dan duka." Di tengah keheningan malam,
Mereka berdua berbincang berbagi cerita dan impian. Dialog yang terjalin penuh dengan kehangatan, saling mengenal dan saling memahami. Sebuah percakapan yang mendalam dan sangat mengharukan. Tak ada yang lebih aku harapkan selain kebahagiaan dan kedamaian, ujar Syekh Muhammad dengan penuh pengharapan. Saya juga, Syekh, balas Farida dengan mata berkaca-kaca. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita pasangan yang saling mencintai hingga hari akhir, kata Farida. Malam berlalu dengan penuh keindahan, tetapi di tengah kehangatan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, Farida merasakan ada yang tidak beres dengan Syekh Muhammad. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya begitu berat. Apakah Syekh merasa baik-baik saja? Tanya Farida dengan penuh kekhawatiran. Syekh Muhammad mencoba tersenyum, merasakan ada sesuatu yang berat di dadanya. Aku tidak yakin, tetapi biarkan aku beristirahat sejenak. Detik-detik berlalu dan kondisinya semakin menurun. Farida berteriak memanggil anak-anak Syekh. Keadaan menjadi semakin mendesak dan penuh kesedihan. Mereka semua berdoa berharap yang terbaik untuk Syekh dalam kesedihan dan ketakutan. Ya Allah, lindungilah ayah kami. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan kepadanya. Doa Ali dengan mata yang memerah. Namun takdir berkata lain. Allah memiliki rencana yang lebih besar. Sebuah kepergian yang harus mereka terima dengan hati yang berat. Dalam dekapan malam, dengan istrinya yang di sisi, Syekh Muhammad mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia fana menuju keabadian. Air mata mengalir, doa dan zikir mengiringi kepergian ulama besar tersebut. Hati mereka penuh dengan kehilangan, tetapi juga dengan rasa syukur atas semua kebaikan dan hikmah yang telah Syekh Muhammad bagikan di dalam hidupnya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Bisik Farida menerima takdir dengan keikhlasan, namun dadanya penuh dengan duka. Malam mengunjuk dengan pelukannya yang dingin membawa berita yang berat. Kehilangan Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani bukan hanya menjadi duka bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh kota Kufah yang telah banyak menerima cahaya ilmu dari beliau. Namun dalam luka yang mendalam, ada cahaya keajaiban yang bersinar. Sebuah rahasia yang disimpan oleh malam. Farida yang saat ini ditinggalkan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah rasa yang baru dan penuh misteri. Dalam keheningan, dia memohon petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hikmah dan keberkahan. Ayah telah pergi, namun aku merasa ada kehadiran lain dalam diriku, bisik Farida pada Fatimah yang kini menjadi sandaran dan tempat terdekatnya. Fatimah memegang tangan Farida dengan lembut. Apakah itu yang kau rasakan, Farida? Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk pada kita semua. Bulan-bulan telah berlalu dan perubahan mulai tampak pada Farida. Sebuah kehidupan baru mulai tumbuh dalam rahimnya, membawa pesan dari alam yang lain. Kemudian, sebuah anugerah yang telah dititipkan oleh Syekh Muhammad sebelum kepergiannya. Kau akan memiliki seorang pewaris, Farida. Anak ini adalah tanda cinta dan keajaiban, ujar tabib dengan senyum penuh berkah. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan haru, merasakan kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendiri. Keluarga Syekh Muhammad juga menyambut berita ini dengan kebahagiaan, merasakan bahwa sebagian dari Syekh masih akan hidup di dalam diri anak yang akan dilahirkan. Waktu telah membawa ayah pergi, namun Allah mengirimkan kita sebuah keajaiban, kata Ali mencoba menguatkan Farida dan seluruh keluarganya. Kita harus merawat dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang, serta ilmu yang telah ayah berikan kepada kita. Farida merasakan terbimbing dan diberi kekuatan oleh doa, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat. Waktu pun terus berjalan.
Dan tibalah waktu keajaiban lahir di dunia. Dengan rasa syukur dan bahagia, Farida melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Matanya yang sangat berbinar, seakan membawa pesan dan cahaya dari Syekh Muhammad. Dengan rasa syukur dan bahagia, kita akan menyambut kehadiran Muhammad, anak Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Ujar Ali mengumumkan nama dan kebahagiaan ini kepada semua orang. Air mata, doa, dan bahagia bercampur dalam menyambut kehadiran bayi Muhammad. Dia adalah simbol harapan, cinta, keberkahan, dan kasih sayang yang akan meneruskan jejak dan hikmah dari sang ulama besar yakni Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah hiruk-pikuk pasar Madinah, di mana pedagang berteriak memuji dagangannya dan aroma rempah mengudara, terdapat sudut gelap yang meresap dengan kisah kelam. Disinilah, dalam kemewahan palsu yang dibangun di atas penderitaan Musaikah, budak perempuan milik Abdullah bin Ubay bin Salul, menjalani hari-harinya dalam keputusasaan. Selain itu juga, di bawah naungan tuannya yang sangat keji, ia adalah permata yang dipaksa berlumuran lender. Seorang wanita yang kemolekan fisiknya dijadikan alat transaksi oleh mereka yang jiwanya sudah lama mati. Kota yang bercahaya dengan lampu-lampu pelita dan seruan azan yang menggema ini juga menyimpan bayang-bayang jahiliyah, yang dimana wanita seperti Musaikah masih terbelenggu dalam rantai tradisi yang hina, dipaksa menjual kehormatan demi uang dan kesenangan tuannya itu. Hari itu Madinah tenggelam dalam cahaya matahari yang terik, dan Musaikah merasakan panasnya bukan hanya di kulitnya saja, tetapi juga ada di dalam hatinya itu. Pasar yang ramai dengan tawar-menawar itu baginya adalah arena penjara terbuka. Dari kejauhan, dia bisa melihat Abdullah bin Ubay tuannya itu tengah tertawa lebar sambil menghitung dinar-dinar yang diperoleh dari kerja paksa yang ia tumpahkan pada dirinya. Musaikah kemudian menggigit bibirnya, menahan luka dalam yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, sebuah bisikan kebebasan menyelimat ke telinganya itu ketika dia menyaksikan wanita-wanita berkerudung lewat. Mata mereka penuh dengan rasa hormat diri dan martabat yang tidak pernah ia rasakan. Dekat tenda tempat dia sering dipajang, Musaikah mendengar percakapan antara dua wanita tersebut. Maha suci Allah, ucap seorang wanita, suaranya sangat lembut namun tegas. Tak ada seorang pun yang berhak memperdagangkan kehormatan manusia lainnya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap jiwa adalah jiwa yang bebas dan sama di hadapan Allah. Wanita lainnya pun mengangguk sambil matanya berkaca-kaca. Sungguh, jika hanya bisa mencapai telinga-telinga yang tertutup oleh dunia ini, betapa banyak hati yang akan terbebas dari belenggu. Musaikah merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Apakah mungkin akan ada harapan bagi dirinya itu? Dengan keberanian yang tiba-tiba, dia pun segera mendekati wanita-wanita itu, dan kedua wanita itu pun menoleh dengan tatapan terkejut. Hamba mendengar kata-kata kalian. Bisakah hamba juga meraih kebebasan itu? Suara Musaikah bergetar namun matanya bersinar dengan titik-titik harapan. Wanita pertama menatapnya dengan kasih memahami keadaan Musaikah hanya dengan satu pandangan. Oh adikku, Islam mengajarkan kita bahwa setiap jiwa berhak atas kehormatan dan martabatnya. Berbicaralah dengan Rasulullah. Dia tak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Kemudian Abdullah bin Ubay pun yang memperhatikan dari jauh, berjalan mendekati dengan wajah yang mengeras. Musaikah, kembalilah ke tempatmu, raungnya dengan suara penuh otoritas yang biasa tak tertandingi. Musaikah pun segera menelan rasa takutnya, membalas tatapan tuannya itu, sebuah tindakan yang belum pernah dia beranikan sebelumnya. Tidak tuan, hamba ingin berbicara dengan Rasulullah. Hamba tidak ingin ini lagi. Hamba tak ingin menjadi alat penderitaan. Ada keheningan di sebuah pasar.
Suara tawar-menawar seakan terhenti oleh beratnya pengakuan Musaika. Kau pikir kau bisa berbicara dengan Rasulullah begitu saja? Cemooh Abdullah. Cengkeramannya pada tangan Musaika makin mengencang. Kau tidak lebih dari harta milikku. Seorang laki-laki dari kerumunan berkata dengan suara yang tenang namun mengandung kekuatan. Tuan, tidak ada yang memiliki jiwa selain penciptanya. Jika dia memilih untuk berbicara dengan Rasulullah, siapakah kita untuk menghalanginya? Pandangan semua orang kini tertuju pada Musaika dan Abdullah. Udara dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Hari itu, takdir Musaika berada di ujung tanduk dan langkah berikutnya akan menentukan tidak hanya nasibnya, tapi juga nilai-nilai yang akan Madinah pegang. Malam telah merangkak masuk, menyalakan bintang-bintang dan bisikan angin dingin di kota Madinah. Namun bagi Musika dan para budak wanita lainnya, malam ini adalah perpanjangan dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Cahaya lampu dari malam rumah Abdullah bin Ubay bin Salul menerangi jalanan gelap. Dan dari dalam, terdengar gelak tawa tamu-tamu yang tidak sabar menikmati hiburan malam itu. Abdullah bin Ubay bin Salul pun kemudian duduk di sudut ruangan. Senyuman serakah terpampang di wajahnya saat ia menghitung dinar demi dinar. Malam ini akan sangat menguntungkan. Umamnya sangat puas. Di sisi yang lain, ruangan Musaika pun dan para budak lainnya berdiri dengan pasrah. Mata mereka sangat layu. Namun di dalam keheningan, mereka berbagi kekuatan yang tak terucapkan. Mereka adalah korban yang terikat oleh takdir yang kelam. Namun, di dada mereka masih menyala api kecil dengan keberanian. Seorang tamu mabuk kemudian mendekati Musaika. Tatapannya sangat serakah. Hai cantik, kau yang tadi siang itu kan? Ucapnya dengan logat yang terantuk oleh anggur. Kulihat ada mata pemberontak dalam dirimu. Bagus, aku suka itu. Dan aku sangat ingin menikmati pemberontakanmu yang memuaskan. Musaika pun mundur selangkah, mengumpulkan seluruh keberaniannya itu. Aku bukan mainan. Aku ini adalah manusia, katanya dengan tegas. Namun suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan. Kemudian tamu itu pun tertawa dengan keras. Semua di sini adalah milik Abdullah. Kalian semua mainan di tangan kami, karena kami sudah membayar. Abdullah kemudian mendekat, menampar Musaika dengan sangat kejam. Beraninya kau, tak ada yang berubah, hanya karena kau mengemis kepada siapapun. Tubuhmu ini akan sangat berguna jika dimanfaatkan. Musaika merasakan jiwa dan tubuhnya bergetar dengan jijik. Tuan, apa yang kita lakukan ini salah di mata Allah, kata Musaika dengan berani. Suaranya nyaris berbisik. Abdullah pun kemudian tertawa keras. Tatapannya sangat sinis. Allah, apa peduli Allah dengan urusan duniawi seperti ini? Ini soal uang Musaika, dan kau akan baik-baik saja selama menghasilkan uang untukku. Kemudian para budak lain pun segera menundukkan kepala mereka untuk menghindari konfrontasi yang mungkin memperburuk keadaan mereka. Tuan, hamba tak akan melakukannya lagi. Hamba tidak bisa, kata Musaika bersikeras. Tangannya gemetar namun semangatnya tak tergoyahkan. Tidak bisa, kata Abdullah kemudian mendekatinya. Suaranya rendah namun mengancam. Kau akan lakukan apa yang aku suruh, atau kau akan merasakan apa artinya menjadi bawahan. Siapkan dirimu, atau aku akan membuat sisa hidupmu lebih buruk dari kematian. Para budak wanita lainnya pun menundukkan kepala, menahan air mata dan amarah. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan suara mereka untuk berteriak. Pada saat tengah malam, ketika semua telah tenang dan tamu-tamu mabuk dalam lelapnya, Musaika kemudian merangkak keluar dari ruangan tempat ia ditahan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkahnya diatur dengan hati-hati.
untuk menghindari papan kayu yang mungkin berderit. Dia kemudian melewati ruangan tempat Abdullah tertidur. Dada pria itu naik turun secara teratur. Dalam mimpi yang jauh dari realita yang kejam yang ia ciptakan, Musaika kemudian mencapai di depan pintu depan. Tangannya gemetar menyentuh kenop pintu. Dan dengan nafas yang ia tahan, ia pun kemudian mendorongnya dengan perlahan. Pintu itu pun kemudian membuka tanpa suara. Dan semilir angin malah menyambutnya dengan langkah yang ringan namun penuh tekad. Kemudian, Musaika pun segera melarikan diri ke dalam kegelapan, menjauh dari neraka yang selama ini menyekapnya. Pada saat fajar menyingsing, Musaika pun telah lenyap dari pandangan. Namun jejak langkahnya meninggalkan janji-janji akan pagi baru, yang akan membawa harapan dan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Di saat fajar baru meretas kegelapan, Rasulullah sedang bersujud dalam sembahyang subuhnya ketika keheningan pagi. Tiba-tiba, terisi dengan kehadiran yang lembut namun penuh wibawa. Kemudian, Malaikat Jibril utusan ilahi turun membawa wahyu yang akan meneguhkan hati banyak orang. Nabi Muhammad merasakan kehadiran Jibril tanpa harus membuka matanya. Suatu keheningan yang mendalam menyertai kedatangan malaikat pembawa pesan itu. Ketika beliau mengangkat kepalanya, suara Jibril mengalun lembut namun pasti membawakan ayat-ayat suci yang baru diturunkan. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah untuk berbaiat kepadamu, bahwa mereka tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak, mereka tidak melakukan kebohongan yang mereka rekayasa sendiri, dan mereka tidak memaksiatimu dalam kebaikan, maka terimalah baiat mereka dan mohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ketika Rasulullah bangkit dari sajadahnya itu, wajahnya dipancarkan kebijaksanaan dan rasa syukur. Ia pun mengerti bahwa setiap kata yang dibawa oleh Jibril adalah petunjuk dan perlindungan bagi umatnya, khususnya bagi wanita-wanita yang dilanda kesusahan. Pada saat yang hampir bersamaan, langkah-langkah cepat dan tak teratur terdengar mendekat. Seorang wanita muda berpakaian compang-camping dengan wajah yang pucat, namun penuh tekad, kemudian tiba di hadapan Rasulullah. Itu adalah Musaika yang telah melarikan diri dari cengkeraman Abdullah bin Ubay. Nafasnya terengah-engah dan matanya memandang Rasulullah dengan campuran takut dan harapan. Rasulullah pun segera menyambutnya dengan sabar dan empati. Musaika, Allah telah mendengar doamu, ujar sang beliau, kemudian mengulurkan tangan dengan penuh kasih sayang. Musaika dengan kaki yang gemetar dan air mata diambang kelopak mata, kemudian meraih tangan yang ditawarkan itu. Ya Rasulullah, aku datang memohon perlindungan dan memohon untuk berbaiat atas nama kehormatan serta keimanan yang baru kudapatkan. Rasulullah dengan lembut namun dengan kekuatan yang menyembuhkan. Kemudian beliau menegakkan Musaika. Engkau berada di bawah lindungan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang Islam telah menghapus kejahatan yang ingin merebut kehormatanmu. Beristirahatlah dan ketahuilah bahwa engkau sekarang bebas dan terhormat di mata Allah dan di mata semua mukmin. Musaika yang kini merasakan berat beban dunia terangkat dari pundaknya, bersujud dalam rasa syukur yang tak terkira. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Langit Madinah bersaksi atas keadilan yang hendak terlaksana itu. Kemudian matahari tengah naik ke puncak langit ketika Rasulullah dengan langkah tenang namun tegas mendatangi Abdullah bin Ubay yang sedang duduk di antara kaumnya. Kemudian ia pun berpura-pura tenggelam dalam urusan dagang. Musaika pun segera berdiri di sisi Rasulullah. Mata yang semula meredup karena ketakutan kini berbinar dengan semangat yang baru. Abdullah bin Ubay yang mendengar kedatangan mereka
segera mengubah raut mukanya menjadi sebuah topeng kepura-puraan. "Ya Abdullah, engkau tahu mengapa kami di sini?" ucap Rasulullah dengan suara yang tenang, namun mengandung otoritas yang tidak bisa ditolak. Abdullah bin Ubay memandang dengan tatapan mencemooh. "Ya Muhammad, kau datang membawa wanita ini kembali. Biarlah dia menghasilkan kekayaan dengan keindahan yang dianugerahkan kepadanya itu." Rasulullah pun tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang seakan tidak terpengaruh ejekan tersebut. "Wahai Abdullah," beliau berkata dengan wajah penuh kebijaksanaan, "dengarkanlah firman Allah yang telah diturunkan untuk mereka yang dalam keadaan seperti Musaikah. Janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka semua tidak menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat An-Nur ayat 33 hingga 34. Kemudian Rasulullah pun menatap Abdullah bin Ubay langsung ke matanya, dan di dalamnya Abdullah bisa melihat cerminan dari kebusukan hatinya sendiri. Namun dengan kebohongan yang terpelihara, Abdullah bin Ubay pun hanya tertawa saja. "Muhammad, kau mungkin memikat hati para pengikutmu dengan kata-kata yang manis, tetapi aku adalah pemiliknya, dan dia akan mengikuti perintahku," ujarnya dengan nada yang sangat merendahkan. Tetapi Rasulullah tidak terpancing. "Tidak Abdullah, kau tidak memiliki kuasa atasnya lagi. Musaikah kini bebas, dan tak ada lagi pemaksaan atas dirinya atau perempuan manapun untuk mengikuti kehendak rendah semacam itu. Islam telah bebaskan mereka dari belenggu seperti yang kau pasang sekitar mereka." Beberapa penduduk Madinah yang menyaksikan pertemuan ini kini mulai berbisik-bisik dalam hati kecil mereka. Kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah kini mulai menyentuh di dalam hati mereka, melunakkan hati yang sangat keras, dan menyulut api keadilan di jiwa yang telah lama dibekap ketakutan. Abdullah bin Ubay melihat perubahan dalam tatapan orang-orang sekitarnya. Menderetakkan gigi di dalam frustasinya itu, kekuatan yang biasa dia miliki untuk memanipulasi dan menaklukkan kini terkikis oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan wahyu Allah yang tak pernah terbantahkan dengan konfrontasi ini. Selain itu, Madinah menyaksikan lagi bagaimana kebenaran ilahi menang atas kemunafikan manusia. Dan Musaikah, wanita yang hampir terlupakan oleh masyarakatnya itu, kemudian menjadi lamban dari keadilan dan kasih sayang. Tahun-tahun bergulir, layaknya butiran pasir di padang pasir yang luas, membawa kisah-kisah dari masalah sementara, mengukirkan kisah-kisah baru di batu-batu zaman. Abdullah bin Ubay yang dulu berdiri tegak menantang ajaran Rasulullah dengan hati yang penuh dengan munafik, kini ia terbaring dengan lemah tak berdaya. Nyawa bergantung pada hembusan nafas yang terputus-putus. Rumahnya yang biasanya ramai dengan rencana dan konspirasi, kini hanya diisi bisikan doa dan rintingan sakaratul maut. Anaknya Abdullah yang tengah berdiri di sampingnya dengan mata yang berlinang air mata itu, seorang anak yang soleh terbebani oleh nama ayah yang telah menorehkan secara hitam dalam lembaran kehidupan Madinah dengan langkah-langkah yang sangat berat. Anaknya berangkat mencari Rasulullah membawa harapan terakhir. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Abdullah bin Ubay, membawakan jubah yang telah menyentuh kulit dan jiwa-jiwa banyak mukmin. "Ya Muhammad," kata Abdullah bin Ubay dengan suara yang serak, "aku merasakan ajalku tiba. Ingin sekali aku memakai jubah yang biasa engkau pakai." Di sisi Rasulullah, Umar bin Khattab pun memerah. Kemarahan dan rasa keadilan di hatinya menolak untuk memberikan kehormatan kepada orang yang pernah menjadi duri dalam umat. Namun, Rasulullah menenangkan Umar dengan isyarat tangan yang lembut,
seraya menyerahkan jubahnya kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian, saat nyawa Abdullah bin Ubay beranjak dari dunia fana, Rasulullah segera berdiri sebagai imam di sholat jenazahnya. Umar bin Khattab yang tidak dapat menyembunyikan keheranannya mencoba mengungkapkan penolakannya itu. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mensolatkan seorang munafik?" tanya Umar dengan hati yang bergejolak. Rasulullah hanya bisa tersenyum dengan sabar. "Wahai Umar, aku diberi pilihan dan aku memilih untuk mengampuni. Bukankah Allah berfirman, jika aku memohonkan ampun untuk mereka lebih dari 70 kali, maka Allah akan mengampuni. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Dengan demikian, terkuburlah Abdullah bin Ubay, lelaki yang telah mempergunakan kedudukannya untuk menyebarkan kebencian dan juga menyebarkan munafik dalam lipatan sejarah sebagai saksi bisu atas kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah. Dan di penghujung hari ketika matahari terbenam di ufuk Madinah, orang-orang menyaksikan bukan hanya akhir dari seorang munafik, tetapi juga pelajaran yang akan diingat sampai akhir zaman, bahwa keadilan dan kasih sayang itu harus selalu menjadi tonggak dalam menegakkan masyarakat yang beradab, dan bahwa akhir kehidupan seseorang adalah saat terakhir bagi Allah untuk menentukan nasibnya. Seiring dengan pemakaman Abdullah bin Ubay, Musaika dan mereka yang pernah menderita karena kejahatan menemukan kedamaian, mengetahui bahwa kezaliman akhirnya telah berakhir. Selain itu, bahwa masa depan mereka kini ada di tangan yang jauh lebih adil, yakni di tangan Allah pemberi keadilan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.